Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester agama Hindu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kadek Sugianto dengan NIM 4 digit terakhir 12365. Jadi terdapat 12 soal. Jadi di sini saya tidak akan mencantumkan kasusnya karena akan terlalu panjang. Jadi buat yang mau bertanya bisa komen. Jadi saya akan langsung ke pertanyaannya. Jelaskan mengapa tindakan ini merupakan pelanggaran dharma dalam pandangan agama Hindu. Jadi menerima suap merupakan pelanggaran terhadap dharma dalam ajaran Hindu karena bertentangan dengan prinsip satya atau kejujuran, serta atau kebenaran, keadilan dan swadharma, kewajiban sesuai dengan profesi dan dalih bahwa suap sudah menjadi kebiasaan tidak dapat dibenarkan karena justru memperkuat adharma. Tindakan ini merugikan masyarakat dan negara serta merendahkan martabat sebagai insan Hindu yang seharusnya menjunjung nilai moral dan kesucian Hindu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yaitu nilai-nilai apa yang seharusnya dijunjung oleh seorang abdi negara menurut ajaran Hindu. Jadi, seorang abdi negara dalam pandangan Hindu harus menjunjung nilai-nilai luhur seperti satya, ajawa, asetya, ahimsa, dan swadharma sebagai pedoman moral. Nilai-nilai ini membimbing pegawai negeri untuk bekerja dengan jujur, adil dan bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat, menjaga kepercayaan rakyat, dan serta mewujudkan masyarakat yang harmonis dan bebas dari korupsi sesuai dengan ajaran Dharma. Kemudian untuk soal yang kedua, yaitu soal yang kedua untuk pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan bagaimana konsep karma pala dalam ajaran Hindu menjelaskan konsekuensi dari tindakan made. Jadi konsep karma pala dalam Hindu menyatakan bahwa setiap perbuatan dan akan menghasilkan akibat yang setimpal. Tindakan mati yang menyalahgunakan dana desa merupakan karma buruk, salah karma, yang akan mendatangkan penderitaan baik di kehidupan sekarang maupun mendatang. Meskipun tidak ada yang mengetahui hukum karma tetap berlaku karena bersifat universal, adil dan tidak terhindarkan. Bekerja secara otomatis sesuai dengan energi moral yang dari setiap tindakan. Kemudian untuk soal yang kedua, apa pesan moral dari konsep karma pala bagi para pemimpin yang memiliki wewenang keuangan? Jadi pesan moral dari konsep karma pala bagi pemimpin adalah bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan tanggung jawab, kejujuran, dan integritas. Karena setiap perbuatan akan berbuah akibat. Penyalahgunaan wewenang menciptakan karma buruk dan penderitaan meskipun tidak diketahui manusia. Tuhan dan hukum alam tetap mencatat setiap tindakan sehingga pemimpin harus selalu bertindak sesuai dengan dharma demi terciptanya karma baik dan kesejahteraan lahir maupun batin. Kemudian untuk soal yang ketiga mengenai mengkhianati rakyat dan mengkhianati dewa. Untuk pertanyaan pertama yaitu tinjau kasus ini dalam prinsip satya dan dharma dalam ajaran Weda. Dalam ajaran Weda, satya adalah kejujuran dalam pikiran, ucapan, dan tindakan, sedangkan dharma adalah tatanan konsisten dalam modal moral dan menjaga keharmonisan semesta. Anggota DPRD yang korup namun tetap memimpin sembahyang melanggar satya kalau tidak konsisten dengan ucapan dan perbuatannya serta mencederai reda karena merusak keadilan dan keseimbangan sosial. Ketidaksesuaian antar ajaran dan tindakan pemimpin mencerminkan pelanggaran terhadap nilai-nilai suci Weda dan menciptakan ketidakteraturan dalam kehidupan. Kemudian untuk soal yang kedua, apa bentuk kemunafikan spiritual dalam kasus ini? Bagaimana seharusnya umat Hindu bersikap? Kemunafikan spiritual tampak ketika seorang terlihat religius secara lahir
lahiriah namun tindakan bertanggung jawab dengan ajaran Dharma. Memimpin ke persembahyang sambil melakukan korupsi adalah bentuk spiritual palsu yang hanya simbolik tanpa kesadaran moral sejati. Dalam Hindu, ini disebut asura sampad atau sifat kegelapan yang menyamar sebagai kebajikan. Umat Hindu harus kritis, menunjukkan integritas dan memiliki pemimpin berdasarkan keteladanan, bukan penampilan. Menegakkan dharma dan mendukung kejujuran lebih penting daripada menghormati jabatan dan citra semua. Kemudian ke soal yang keempat, tentang menodaiatnya melalui korupsi dana keagamaan. Jadi untuk pertanyaan yang pertama itu jelaskan bagaimana tindakan ini mencederai makna suci ayatnya dalam Hindu. Dalam ajaran Hindu, yakni adalah pengorbanan suci yang harus dilandaskan keikhlasan dan kesucian. Ketika ketua panitia harus menggelapkan dana umat namun tetap memimpin upacara, ia menodai kesucian niatnya karena tindakan sesuai dengan dharma, melainkan dilandasi kepentingan pribadi. Perbuatan ini mencerminkan ketidakhormatan antara niat, tindakan, dan makna spiritual upacara, serta mengurangi kemurnian energi yang seharusnya bebas dari niat kotor ataupun hasil perbuatan salah. Dan yang kedua, apa akibat spiritual dan sosial yang bisa ditimbul dari kasus ini dalam pandangan Hindu? Tindakan menggelapkan dana niatnya menimbulkan karma buruk, karma karena menyalahgunakan dana suci yang seharusnya menggunakan untuk kepentingan rohani dan umat. Secara spiritual, ini mencerminkan kesucian diri dan bisa mengganggu kemurnian serta keberhasilan niatnya. Secara sosial, tindakan ini merusak kepercayaan umat terhadap panitia, tokoh agama, dan lembaga keagamaan, serta melemahkan semangat gotong royong dan solidaritas dalam ajaran Hindu. Menjaga kesucian niatnya berarti menjaga kehormatan hubungan antara manusia, Tuhan, sesama, dan alam. Korupsi terhadap niatnya merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip tersebut. Kemudian untuk soal yang kelima, tentang pendidikan karakter berbasis ajaran Hindu. Jadi untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana nilai-nilai Hindu dapat digunakan untuk menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini. Jadi nilai-nilai Hindu sangat relevan untuk pendidikan anti korupsi sejak dini karena menekankan etika, disiplin, dan kesucian pikiran, ucapan serta perbuatan. Melalui tanaman nilai seperti satya atau kejujuran, ahimsa atau tidak merugikan, asetia atau tidak mengambil yang bukan hak, dan daya atau kasih sayang, serta pemahaman tentang karma pala dan swadharma. Anak-anak belajar bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Pendidikan moral basis ajaran Hindu membantu membentuk generasi yang jujur, bertanggung jawab, dan berani menolak segala bentuk kecurangan termasuk korupsi. Yang untuk pertanyaan yang kedua, sebutkan ajaran atau sloka dalam kitab suci Hindu yang menjadikan pedoman dalam bentuk karakter jujur dan bersikap bersih dari korupsi. Jadi ajaran Hindu menekankan pentingnya kejujuran dengan hasil seperti dalam sloka Manawa Dharma Sastra, yaitu Satya Bruyam, Priyam Bruyam, Nabruyam, Satya Priyam, yang artinya ucapan kebenaran dengan cara yang menyenangkan, dan pendapat kawan kita Anupedaga Karma Pakyam Satyam Priyam Hitam Cahaya, yang artinya ucapan yang jujur, menyenangkan, dan bermanfaat adalah dampak dari ucapan. Jadi ajaran ini membentuk karakter yang jujur, bertanggung jawab, dan mendorong siswa menjauhi tindakan tercela seperti mencontek, menyuap, dan korupsi karena kejujuran adalah dasar dharma dan kedamaian batin. Kemudian untuk soal yang keenam, ya saya bacakan kasusnya karena akan memakan waktu yang banyak, jadi saya langsung ke pertanyaannya. Apa nilai-nilai ajaran Hindu yang tercermin dalam sikap masyarakat Hindu terhadap umat Muslim pada kasus di atas? Jadi sikap masyarakat Hindu
yang toleransi, saling membantu dan menghormati perayaan umat Muslim mencerminkan nilai-nilai luhur ajaran Hindu. Pertama yaitu Tatuan Pasti mengajarkan bahwa semua makhluk adalah satu sehingga harus saling menghormati. Kedua, Pasudapya Kutumbaka menekankan semangat persaudaraan lintas perbedaan. Kemudian yang ketiga, nilai ahimsa, tidak menyakiti dan daya kasih sayang tercermin dalam sikap menjaga ketenangan dan membantu sesama. Tindakan ini merupakan wujud pelaksanaan dharma sosial, yaitu kewajiban hidup rukun dalam keberagaman, keberagaman demi menciptakan keharmonisan dan persatuan. Dan untuk pertanyaan dari soal yang ketujuh, bagaimana penerapan ajaran Tatuan Asci dan Pasudapya Kutumbakam dalam kasus Wayan? Sikap Wayang yang menghormati dan membantu temannya merupakan merayakan Natal, mencerminkan nilai Tatuan Asci, melihat sesama sebagai bagian dari diri sendiri sehingga menumbuhkan empati tanpa memandang perbedaan. Kemudian nilai Pasudapya Kutumbakam juga tampak jelas dengan pandangan bahwa seluruh umat manusia adalah satu keluarga. Dengan turun menghias kelas dan bersikap hormat terhadap perayaan agama lain, Wayan mempraktikkan toleransi, kebersamaan, dan persaudaraan, serta menjalankan dharma dalam kehidupan sehari-hari demi memperkuat harmoni antar umat beragama. Kemudian untuk pertanyaan dari soal yang ke-8, apa bentuk kerukunan beragama yang tercermin dalam studi kasus tersebut? Jelaskan kaitannya dalam konsep dharma dalam agama Hindu. Studi kasus tersebut mencerminkan kerukunan antara umat beragama melalui dialog, toleransi, dan saling menghormati. Sikap warga Hindu dan Kristen yang bermusyawarah tanpa konflik menunjukkan pelaksanaan dharma, yaitu kewajiban moral untuk hidup selaras dan kebenaran dan keharmonisan. Dalam konteks hubungan antar sesama golongan, mereka telah menjaga keseimbangan dan menghormati hak masing-masing. Tindakan ini menciptakan Satchit Ananda atau kehidupan yang damai, harmonis, dan membahagiakan di tengah kebinekaan. Kemudian untuk pertanyaan dari soal ke-9, sebutkan ajaran Hindu yang mendasari sikap gotong royong dan kerjasama lintas agama. Sikap gotong royong lintas agama dalam studi kasus tersebut mencerminkan ajaran luhur Hindu. Tatuan Asci mengajarkan persaudaraan sejati karena semua makhluk adalah satu kesatuan ilahi. Pasudapya Kutumbakam menekankan semua kebersamaan tanpa memandang perbedaan. Tidak karena terusnya aspek keuangan mendorong hidup rukun dan saling mendukung. Sementara itu, Dharma mengarahkan umat Hindu untuk menjalankan kewajiban sosial dengan tulus sebagai bentuk yang kepada masyarakat dan Tuhan. Semua ajaran ini menjadi dasar kuat terciptanya gotong royong yang harmonis dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Kemudian untuk pertanyaan dari soal yang ke-10, apa pesan moral yang disampaikan dalam kasus di atas? Sebutkan sloka Weda atau ajaran Hindu yang relevan. Jadi pesan moral dari kasus tersebut adalah bahwa perbedaan agama seharusnya menjadi jembatan untuk mempererat persaudaraan, bukan sumber perpecahan. Kerukunan dapat tercipta jika semua pihak saling menghormati dan menyadari bahwa tiap agama adalah jalan membentuk jalan berbeda menuju Tuhan. Ajaran Hindu yang relevan adalah sloka dari Veda X191-2 Sang Chua Duang Sam dan Duang Samponamasi Janadam, yang berarti mari berjalan bersama, berbicara bersama, dan memiliki pikiran yang selaras. Ini menekankan pentingnya kesatuan dalam pikiran dan tindakan demi menghormati sosial, sejalan dengan prinsip Pasudapya Kutumbakam bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga. Untuk pertanyaan dari soal 11, jelaskan bagaimana Igusti Ngurah telah menjalankan dharma agama dan dharma negara dalam kehidupan sehari-hari. Igusti Ngurah merupakan
teladan dalam menjalankan dharma agama dan dharma negara secara seimbang. Ia menunjukkan sadar dan bakti melalui sembahyang sebelum bekerja serta menjaga kesucian pikiran dan hati. Sebagai pegawai negeri, ia disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Keaktifannya dalam kegiatan sosial serta sikap harmonis dengan rekan lintas agama mencerminkan nilai trihita karena terutama aspek hubungan serta nilai toleransi dan persatuan. Ia berhasil mengintegrasikan ajaran Hindu dengan tanggung jawab sosial dan profesional di tengah masyarakat multikultural. Yang soal pertanyaan dari soal yang ke-12 yaitu analisis sikap Madya berdasarkan konsep keseimbangan antara pelaksanaan dharma agama dan dharma negara menurut ajaran Hindu. Jadi sikap Madya mencerminkan keseimbangan antara dharma agama dan dharma negara yang taat beribadah dan aktif mengikuti upacara keagamaan. Menunjukkan pelaksanaan dharma agama sebagai bentuk hubungan dari Tuhan atau perhayangan, sementara keterlibatan dalam kegiatan sekolah, upacara bendera, belajar tekun, dan bakti sosial lintas agama mencerminkan dharma negara serta hubungan harmonis dengan sesama atau bawangan dan nilai dan lingkungan atau pelamahan sesuai dengan ajaran Tirtha Karana. Ada menjadi contoh generasi muda Hindu yang menjalankan ajaran agama Hindu, tanggung jawab sosial, serta seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan para Santi. Om Santi.